Hai guys, ada sebuah artikel yang ditulis oleh developer top Andre Cronje mengenai kematian DeFi dan RWA. Apa isi artikel ini? Apa itu RWA? Kita akan baca artikel ini yang bisa menjadi pedoman untuk kita mendapatkan peluang cuan selanjutnya. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari jurnalis ini. Dengan yield yang tinggi atau API yang tinggi tersebut hilang, dan DeFi juga melihat tidak adanya pertumbuhan sejak kehancuran Terra Luna, kita mau melihat apa yang menjadi hal selanjutnya di dalam DeFi. Terjadi banyak percakapan yang berpusatkan soal menaruh aset dunia nyata, yaitu RWA ini, Real World Assets, ke blockchain seperti invest di obligasi Amerika Serikat, melalui DeFi, credit on-chain, dan lain-lain. Tetapi saya tidak yakin soal sustainability atau keandalan dari hal tersebut. Topik RWA, Real World Asset ini telah berlangsung sejak lama dan tentu saja ada alasan kenapa ini tidak bisa terjadi di masa lalu. Apakah DeFi mati? Kita akan balik ke tanggal 5 Februari 2020. Ini itu adalah dashboard Yearn Finance yang original waktu itu. DAI waktu itu memiliki bunga sekitar 7%, 8%. USDC waktu itu 4%. USDT waktu itu lagi ada FUD yang gede, jadi orang-orang nge-short USDT tersebut, tetapi biasanya USDT itu 2-4%. SUSD 2%, Bitcoin 0,9%, dan ETH 0,14%. Kita balik lagi ke hari ini di tanggal 1 Februari 2023, di mana kondisinya itu tidak terlalu banyak berubah. ETH 2,5%, DAI 3%, USDC 3%, dan USDT 3%. Ini terjadi di dalam pasar yang tidak terlalu aktif. Semua real yield dari market lending dan fee trading tersebut itu dihidupkan oleh aktivitas long dan short. Di bear market, orang-orang akan memasuki posisi short. Mereka akan menggunakan stablecoin sebagai jaminan untuk posisi mereka. Di bull market, mereka akan memasuki posisi long ya. Mereka pakai kripto misalnya ETH, wrap Bitcoin, dijaminkan untuk meminjam stablecoin. Stablecoinnya dipakai untuk beli koin lagi agar bisa cuan dari situ. Sekarang ini kita lagi lihat ada fase volatilitas yang rendah sekali setelah bear market berkepanjangan. Di titik ini kita melihat tidak banyak trading yang terjadi. Semua orang itu berusaha untuk short, tetapi mereka tidak terlalu yakin untuk menutup posisi mereka, yang menyebabkan orang-orang lain itu beli lagi dan long. Jadi ini adalah situasi di mana real yield itu berada di titik terendahnya. Dan melihat situasi seperti ini, real yield-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketika Yearn Finance pertama kali dibuat ya teman-teman. Jadi dia tidak setuju dengan pernyataan kalau high yield yang tinggi itu sudah hilang dan DeFi tidak mengalami perkembangan sama sekali atau pertumbuhan sebesar nol. Statement tersebut itu didasarkan oleh ketika orang membandingkan market sekarang yang tidak terlalu baik ya teman-teman, tidak terlalu positif atau optimis dibandingkan dengan dulu-dulu. Bukan melihat dari progres yang terjadi. Kalau misalnya di plot chart grafik total value lock, jumlah yang dimasukkan, yield dan volume trading, dan kemudian kurva tersebut dibersihkan untuk menghilangkan noise-nya, ada pertumbuhan secara linear di grafik tersebut. Di semua metrik yang bisa dimunculkan, real yield dan DeFi telah bertumbuh secara signifikan. .com bubble yang terjadi di awal tahun 2000-an itu tidak menghancurkan internet dan membutuhkan narasi yang selanjutnya. Adalah project-project yang lahir di masa-masa kehancuran tersebut itu merupakan produk-produk yang kita pakai sekarang ini. Umur panjang untuk DeFi. Untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa menjadi hal selanjutnya di DeFi, DeFi adalah hal selanjutnya untuk DeFi. Dia tekankan DeFi itu adalah hal yang sangat inovatif. Jadi kita masih berada di dalam inovasi DeFi yang bisa memberikan banyak manfaat kepada dunia kita. Dia tidak membutuhkan narasi yang baru. Dia tidak membutuhkan ada mainan berkilau yang baru. DeFi yang sekarang itu juga sudah sangat inovatif sekali. Dan pertanyaannya mengenai real world assets. Saya pernah menyebutkan soal ini di video sebelumnya dan ini bisa menjadi narasi yang akan ngetrend selanjutnya. Nah, mengenai real world asset ya, kita harus memberikan perbedaan kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri ini. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak memerlukan kepercayaan karena kita hanya percaya kepada code yang ada di dalam program tersebut, bukan percaya kepada orang seperti Bitcoin, Ethereum, Phantom, Uniswap,
atau Yearn versi 1. Yang kedua itu adalah finansial yang harus diverifikasi tersebut yang sudah terverifikasi. Contohnya adalah DeFi seperti Aave, Compound, Yearn Finance versi kedua, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kita harus mempercayakan kepada orang atau institusi yang ada di balik itu seperti Binance, Wintermute, dan exchange yang lainnya. Real world asset ini perlu exist di trusted finance, yaitu yang nomor ketiga ini. Dan ini saya sangat setuju sekali karena token yang kita beli itu yang merepresentasikan aset dunia nyata itu harus benar-benar bisa dijamin oleh sebuah perusahaan yang memiliki aset dunia nyata tersebut ya teman-teman. Jadi tidak bisa full di blockchain seperti Bitcoin atau Ethereum ya. Jadi harus ada orang yang kita percayai atau verifiable finance setidaknya yang nomor 2 ini. Dan ini harus kripto yang sudah terregulasi. Jadi perusahaan tradisional yang menggunakan teknologi kripto tersebut untuk menyediakan tokenisasi aset dunia nyata tersebut. Diskusi soal real world asset ini sudah berlangsung sejak lama. Dia sendiri memiliki percakapan dengan beberapa entitas seperti pemerintah, regulator, dan bank tradisional mengenai topik ini di tahun 2018. Tetapi di titik ini, perusahaan yang bergerak di bidang tersebut untuk RWA sudah mulai ada dan ini diperlukan oleh setiap project real world asset ini agar bisa berhasil. Ada 2 perusahaan yang cukup berhasil melakukannya adalah Komisi Jasa Finansial Korea Selatan yang mengizinkan untuk mengeluarkan token daripada saham dan parlementer Swiss sendiri yang mengadopsi Bill DLT ini. Regulasi adalah satu hal. Hal yang kedua itu adalah menyediakan auditor tradisional dengan kemampuan untuk memverifikasi dan mengerti real world asset secara on-chain dan menyediakan laporan ini. Yang mana masih banyak terjadi kegagalan, Mbak. Belum ada yang seperti ini. Jadi, seiring berkembangnya hal ini, kita akan melihat lebih banyak lagi aset dunia nyata yang akan ditokenisasi di dalam blockchain. Dan ini harus disebutkan, kalau ini bukan merupakan narasi yang baru, atau akan ada perubahan revolusioner di dalam DeFi. DeFi sendiri sederhananya adalah DeFi dan ini hanya aset baru yang ditokenisasi dan ditambahkan menjadi sebuah jaminan atau sebagai pair untuk kita trading ya teman-teman. Dia tidak melihat adanya kebutuhan sebuah tren yang baru di dalam DeFi. Dia melihat DeFi itu sebagai tren. Ini kata-kata yang sangat powerful sekali. DeFi masih ngetrend secara garis besarnya secara jangka panjang. Dia di Phantom Foundation, dia fokus kepada hal-hal yang berbau regulasi, alat-alat untuk auditing, layer 1 throughput dan skalabilitas, dan social recovery dan account UX juga. DeFi dan vertical blockchain lainnya seperti sosial media, game, seni, berita akan tetap ada di sini, tetapi dia dilimitasi oleh teknologi yang berada di bawahnya. Seperti web-web yang awal itu dibatasi oleh teknologinya. Jadi tidak ada narasi yang baru, tidak ada tren yang baru, sama saja dan ini adalah hal yang baik sekali. Artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Andre Cronje. Jadi sebenarnya real world asset ini, narasi yang menurut saya akan booming nanti, ini semuanya sebenarnya masih DeFi. Tapi DeFi ini isinya macam-macam dan belum semuanya terrealisasikan. Karena belum adanya auditor yang bisa kita percayai untuk menjamin token yang kita beli bisa ditukar dengan aset dunia nyata tersebut. Tetapi dari apa yang dia tulis di sini, dia mengindikasikan kalau real world asset ini pada suatu titik akan bisa direalisasikan dan akan menjadi dalam tanda kutip tren selanjutnya seperti yang kita alami sekarang itu yaitu tren AI di mata kita ya teman-teman. Secara teknologi mungkin sama saja buat Andre Cronje karena kita hanya perlu membuat token saja untuk mewakili sebuah aset dunia nyata. Tapi buat kita ini adalah peluang cuan selanjutnya. Akan bermunculan perusahaan-perusahaan yang mulai bergerak di bidang real world asset dan mungkin tidak akan terlalu terdengar karena belum booming ya teman-teman. Dan teman-teman bisa tahu soal narasi ini di channel saya, di mana kita harus bisa tahu kira-kira apa yang akan trending ke depannya, sehingga kita bisa memposisikan diri kita beli ketika dia belum trending, dan ketika trending maka harga token tersebut bisa naik dan kita juga bisa cuan. Seperti kata Boston Consulting Group juga,
tokenisasi dari aset-aset illiquid ini bisa mencapai 16 triliun dolar di tahun 2030. Jadi ini merupakan bisnis yang besar ya teman-teman. Menurut saya pasti akan ada perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk menyediakan jasa tokenisasi, menyediakan aset-aset dunia nyata yang mau ditokenisasi, dan akan bekerja sama juga dengan blockchain-blockchain yang ada. Dan ini juga diindikasikan oleh Andre Cronje sendiri. Phantom Foundation bisa memfasilitasi hal tersebut, teman-teman. Jadi prediksi saya adalah mungkin di tahun ini kita bisa melihat beberapa perusahaan itu mulai menawarkan user-usernya untuk membeli token yang merepresentasikan aset dunia nyata. Kita akan cari dan research terus mengenai hal ini, sehingga itu bisa menjadi peluang cuan buat kita selanjutnya. Dan tentu saja ini akan menambah adopsi untuk kripto buat orang banyak. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.